Nih, di sini dikatakan bagaimana? Nih, tafsirkan yang ini ya. Nih, sebentar. Kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab memberikan pendapat kepada Muhammad supaya itu dijadikan tempat sholat. Nih, sebentar ya. Nih, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom tempat berdiri Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ini pendapatnya Umar ini. Kemudian turunlah ayat, makom adalah batu yang diketahui oleh dan seterusnya. Jadikanlah dia tempat sholat. Jadi pendapatnya Umar jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam kitab Lubang Hitam Agama itu dijelaskan bahwa kitab Quran yang ada sekarang ini itu adalah hasil persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Jadi udah Ini loh. Nih. ya. Nih saya bacakan yang lain lagi. Kalau satu nanti nggak cukup, nanti dibilang saya fitnah. Disebutkan yang lain lagi ya nih, dengar. Sabar Bang ya. Sabar, pelan-pelan kita bacakan lagi nih ya. Kita bacakan lagi. Kita lihat ya. Bagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Sebentar ya. Nih. Sabar ya teman-teman ya. Jadi Umar ini idenya Umar bin Khattab gimana? Nih, sabar. Sabar ya teman-temannya, kita lihat bagaimana di sini ada Umar ibn Khattab. Dia memberikan saran kepada Muhammad untuk menjadikan makom itu sebagai tempat sholat. Nih, diriwayatkan juga pendapat yang serupa dari Mujahid dan Atta dari Umar bin Khattab. Ada tiga perkara yang saya sepakati dengan Tuhan saya. Atau Tuhan saya telah menyepakatinya. Saya menyepakatinya pada tiga perkara. Saya berkata, nih, wahai Rasulullah, jika aku menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, tanda tanya, lalu turunlah ayat, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, baik orang saleh maupun orang yang berdosa datang kepadamu. Apakah saya harus memerintahkan istri-istri orang mukmin untuk berhijab? Lalu turunlah ayat tentang hijab. Nih, Umar ngomong jadi ayat. Tiap Umar ngomong jadi ayat. Makanya ada bab keutamaan Umar bin Khattab. Makanya Anda bilang tadi, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini itu bukan firman Allah, tetapi itu adalah karangannya Muhammad dan kawan-kawannya. Betul. Ya, itu sampai menyimpulkan asal aja. Dulu saya menyimpulkan. Bisa dari referensi begini, dengarin sekarang saya ngomong. Saya ngomong. Jadi begini, Bang Edis. Jadi ayat Al-Quran yang berjumlah 666 ayat itu, dia itu jadi turunnya itu secara berangsur. Jadi turunnya berangsur menyesuaikan. Bang, fokus dulu. Ada nggak omongan Umar jadi ayat Al-Quran? Sebentar dulu. Ada ayat namanya. Jadi begini Bang, kalau sampai mempelajari Al-Quran itu ada asbabul ayat itu turun sehingga apa namanya tuh? Jadi disesuaikan, jadi turunnya itu. Iya, ada nggak ayat Quran? Ada nggak omongan Umar jadi ayat Quran? Sebentar dulu. Jadi turunnya ayat itu menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi nggak berat. Kalau Muhammad kira-kira butuh, sebentar. Kalau Muhammad kira-kira perlu wanita-wanita menyerahkan diri, jadi ayat ya? Loh, misalnya gini, sebentar, gini. Dilihat Muhammad banyak wanita-wanita. Berarti sesuai dengan keinginan Muhammad jadi ayat Quran, betul? Bang Edis nih terlalu ini nih. Loh, nggak percaya, ini Aisyah yang ngomong. Oh, mau saya tunjukkan lagi? Mau saya tunjukkan lagi dia teman-teman. Ini banyak umat muslim yang tidak tahu ini teman-teman ya. Iya. Bang Edis itu bukan terpengaruh, dia hanya membaca tekstual saja.
jadi tekstual. Jadi kalau kita artikan secara tekstual nggak bisa. Al-Quran itu diartikan secara tekstual, kemudian terjemahan dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai. Karena yang paham tentang Al-Quran itu adalah orang-orang yang jelas yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda paham nggak? Dengan taqarrub ilallah taala. Sebentar, Anda paham nggak? Kalau saya, Bang, saya hanya bisa menyampaikan setahu saya dan sebisa saya. Kalau Oke, Bang baik. Rizky Saya mau tanya kepadamu soal ini. Coba ini. Ya. Nih, saya mau tanya kepada kamu soal ini. Dengar. Coba ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Oke? Nih, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya nih. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu. Dulu Arabnya enggak, itu kan terjemahan. Coba. Nah, lihat Arabnya. coba. Kalau hadasana itu apa tuh? Coba digedein. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Coba aku sambil lihat. Nah, nih saya tampilkan hadisnya aja ya. Hadisnya aja. Nih. Kita ke hadisnya saja. Artinya Bang Edis, jadi nggak bisa tekstual Bang Edis. Kalau menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan Al-Quran itu nggak tekstual, nggak bisa secara tekstual. Nggak tekstual. Nanti yang ada hanya salah. Oke, nggak masalah Selama ya. ini kan Bang Edis kan tekstual, jadi menggiring opini kebanyakan umat Islam untuk digiring mereka yang nggak paham. Oke, nggak- coba Bang Anda baca ya. Anda bacalah ini. Ini nggak fair namanya. Sebentar nih, Anda baca nih. Ini Allah menghalalkan semua wanita bagi Nabi. Yuk. Nah, itu sebentar, aku pengen ininya. Coba nih baca aja. Baca yuk. Hadasana yuk. Iya, kalau itu hadis tuh hadasana itu hadis semua. Oke, itu. ini terjemahannya bener nggak? Saya lebih ke ini saja. Enggak, Sebentar Bang, saya ini terjemahannya bener atau salah? enggak, saya enggak mau ngomentari ini yang Gelagapan, ini, kenapa Anda ketakutan gitu Bang? bukan Al-Qur'an aja tapi jangan ini. Loh, ini kan perkataan Aisyah yang tertulis di dalam hadis. Sebentar Bang Edis, tahu nggak hadis itu tertulis segitu tuh, paham nggak hadis tuh banyak tuh, ada dhaif, ada hasan, ada. Ini hadisnya Sahih Bukhari 4414. Sahih Bukhari itu namanya nama kitabnya Bang. Jadi Udah tidur di bawah sana. Jadi teman-teman, udah babak belur mereka itu tiap hari babak belur. Yang mereka lakukan sekarang apa? Ngeles. Mereka sekarang ngeles, teman-teman. Udah dalam Sahih Bukhari dibilang palsu. Iya. Mereka yang malsu-malsuin sendiri, mereka yang bilang itu sahih sendiri, mereka bilang itu palsu. Kurang bagaimana, teman-teman? Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Ar-Rahman. Ya, selamat malam Ar-Rahman.